Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Nilam Pramesti Artana Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal kelompok kami yang mengambil tema yaitu penyedia jasa. Di sini kami melakukan penelitian di Gede Homestay yang terletak di Lovina, tepatnya di sini di Tukanmungge, di Desa Tukanmungge, Jalan Kubu Gembong. Pokok pembahasan yang kami bahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ruang lingkup usaha, dan yang terakhir itu penutup. Baik, langsung saja. Pariwisata berdampak sangat penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai belahannya sudah tidak dipertanyakan lagi. Kekayaan alam dan yang dimiliki Indonesia tersebut menjadikan Indonesia mempunyai beragam potensi wisata. Nah, di Bali Utara yaitu di Kepulauan Lovina yang sangat berkembang pesat. Dikarenakan di Lovina banyak terdapat homestay dan endapan sehingga menarik wisatawan yang berkunjung. Masyarakat Lovina yang banyak mengembangkan homestay dengan konsep pengalaman kehidupan bermasyarakat lokal, yaitu salah satunya di Gede Homestay, atau di Pondok Wisata Gede. Gambaran umum potensi usaha. Yang pertama, Gede Homestay merupakan penginapan yang terletak di kawasan Lovina. Homestay ini selain menjadi penginapan, terdapat juga restoran. Fasilitas yang ada di Gede Homestay yaitu yang di dalam kamar, yaitu ada kasur, AC, dan lain-lain. Gede Homestay memiliki 11 kamar, yaitu standard room, deluxe room, single room, dan family room. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan homestay yang ada di Lovina. Dilihat dari 3 komponen utama pengembangan program, yaitu kelembagaan, pelaku, dan produk. Hasil penelitian ini akan menggambarkan pengembangan program homestay dilihat dari kelembagaan lokal yang ditunjukkan oleh keberadaan organisasi lokal yang mengatur kegiatan pariwisata, yaitu di Dinas Pariwisata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek manajemen dan hukum. Nah, di sini aspek manajemen dan hukum itu ada data pemilik, data usaha kecil, dan mulai beroperasi tahapan usahanya tersebut. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan dulu tentang data pemilik Gede Homestay. Nama pemilik Gede Homestay yaitu I Gede Suare, tempat tanggal lahir di Anturan 01 Desember 1948. Alamatnya Banjar Dinas Darmerkerti, Desa Tukanmungge, Kecamatan Beleleng. Jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, riwayat pendidikan SMU, pengalaman kerja sebagai nelayan. Data usaha kecilnya, nama usaha kecil yaitu Gede Pondok Wisata, bidang usaha penginapan dan restoran, bentuk badan usaha yaitu perorangan. Alamat perusahaan atau alamat homestay tersebut yaitu di Banjar Dinas Darmerkerti, Desa Tukanmungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun surat izin yang merupakan perizinan secara resmi yaitu TDP, izin lingkungan, dan TDUP. NPWP, nomor TDP yaitu 22.01.5.55 dan 10365. Itu dan selanjutnya bisa dilihat di PDF yang kami kirimkan untuk kalian melihat nomor dan tanggalnya. Gede Homestay ini mulai beroperasi yaitu pada tahun 2000, tetapi baru memiliki izin pada tahun 2010. Tahapan usaha yaitu sarana pariwisata, bentuk organisasi atau struktur organisasi, di mana struktur organisasinya itu terdapat pemilik ataupun owner, manajer, dan karyawan.
Jumlah karyawannya ada 6 orang, sistem jam kerjanya yaitu 8 jam kerja, dan sistem upahnya bulanan. Baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan. Akan dijelaskan kembali tentang selanjutnya yaitu oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Ruth Margareta, NIM 19011088. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar. Di antaranya ada strategi pemasaran, harga, pesaing, permintaan, dan segmentasi targeting dan positioning. Yang pertama, segmentasi, targeting, dan positioning. Penjelasannya, segmentasi pasar yaitu membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dan mempunyai kebutuhan, perilaku, karakteristik yang berbeda yang mungkin membutuhkan dana menginginkan produk ataupun bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar merupakan suatu proses atau cara memposisikan konsumen ke dalam bagian kelompok pada pasar produk. Maka para konsumen mempunyai tanggapan dan respon yang hampir sama terhadap strategi pemasaran dalam penentuan posisi suatu perusahaan. Dasar-dasar yang dipakai dalam menentukan segmentasi pasar sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi geografik. Yang kedua, segmentasi demografik. Yang ketiga, segmentasi psikografik. Yang terakhir, segmentasi perilaku. Targeting yaitu suatu kegiatan pemilihan segmen dengan luas atau besarnya yang menurut kesesuaian antara kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen-segmen pasar yang demikian. Pasar sasaran merupakan suatu kegiatan menentukan satu lebih segmen pasar dan memperkirakan daya tarik segmen pasar yang akan dilayani. Untuk mendapatkan pasar sasaran yang maksimal dan optimal, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, responsif. Yang kedua, potensi penjualan. Yang ketiga, pertumbuhan memadai. Dan yang keempat, jangkauan media. Positioning merupakan kegiatan yang mengarah pada pembedaan suatu merek pada persepsi para pelanggan terhadap produk yang melebihi para pesaing dalam manfaat-manfaat dan atribut-atribut yang dijual dan tidak dijual oleh merek lainnya. Terdapat beberapa dasar-dasar atau cara produk positioning dapat pemasar lakukan untuk memasarkan produk kepada para konsumen yang dilayani atau dituju, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sifat atau atribut. Yang kedua, fungsi. Yang ketiga, peranan dan pendayagunaan. Yang keempat, pemakaian atau aplikasi. Yang kelima, pesaing. Yang keenam, produk. Dan yang ketujuh, harga dan kualitas. Selanjutnya ada permintaan. Yang pertama, omset penjualan 430 juta sampai dengan 465 juta per tahun. Yang kedua, volume penjualan ada 688 unit kamar per tahun. Yang ketiga, penjualan hasil produk kepada yang pertama, gaji karyawan, yang kedua, kebutuhan atau keperluan hotel, yang ketiga, omset hotel atau laba. C. Pesaing, hotel bintang yang ada di Lovina atau homestay lainnya. Harga, yang pertama, standar room 300.000, yang kedua, deluxe room 350.000, yang ketiga, single room 450.000, dan yang keempat, family room 650.000. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, sistem distribusi yang dilakukan selama ini adalah sistem yang digunakan yaitu dengan guide yang ada dan juga menggunakan sistem digital. Yang kedua, promosi yang dilakukan saat ini lewat booking.com atau bisa guide, Gmail, atau nomor telepon. Selanjutnya, aspek teknis. Yang pertama, evaluasi lokasi, yaitu lokasi terdapat di Lovina, tepatnya di Jalan Kubu Gembong, Desa Tukatmungge, Gede Homestay. Yang kedua, sarana dan prasarana, transportasi, booth, dan restoran. Yang ketiga, tenaga ahli dan biasa, yaitu chef, office boy, satpam, supir, front office, dan supervisor. Dan yang keempat, layout atau bangunan dan tata letak bangunan, yaitu tetap dan dekat pantai. Dan yang kelima, proses produksi. Yang pertama, jenis usaha, kondisi sekarang, penginapan dan restoran, kondisi mendatang, penginapan dan restoran. Yang kedua, kapasitas usaha, kondisi sekarang, muat dan jumlah banyak atau untuk family.
kondisi mendatang masih sama dengan kondisi yang sekarang. Yang ketiga, penggunaan teknologi, kondisi sekarang sistem Android, kondisi mendatang kemungkinan masih sama sesuai dengan apa tren kedepannya atau sesuai zamannya. Dan yang terakhir ada desain, kondisi sekarang modern dan minimalis, kondisi mendatang kemungkinan masih sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Komang Dian Kristinayani, NIM 190111121. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek sosial yang meliputi satu, adanya perubahan demografi, yang kedua perubahan budaya. Adanya perubahan demografi melalui pembangunan industri pariwisata biasanya meningkatkan jumlah penduduk setempat. Hal ini terjadi akibat dari terciptanya berbagai jenis pekerjaan baru di sektor pariwisata. Dengan demikian, maka migrasi keluar dapat diperkecilkan dan sebaliknya terjadi penarikan pekerja-pekerja baru. Yang kedua, perubahan budaya melalui terjadinya nilai-nilai yang dipelihara berkembangnya pada masyarakat setempat dapat mengalami perubahan karena masuknya nilai-nilai yang dibawa oleh wisatawan sebagai kelompok yang berbeda. Gejala ini biasa disebut demonstration effect atau akibat penampilan. Di berbagai wilayah ternyata menunjukkan bahwa tingkah laku wisatawan cepat merusak norma-norma masyarakat setempat. Peningkatan peluncuran sering berkaitan dengan perkembangan pariwisata, walaupun penelitian tentang hal itu masih jarang dilakukan. Dalam beberapa kejadian ternyata pula bahwa wisatawan justru lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai setempat. Hal ini terjadi apabila wisatawan dalam wisatanya bertujuan untuk menciptakan penguatan atau peningkatan politik, ideologi, atau keyakinan atau keagamaan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang belum punya pekerjaan, karena pada dunia pariwisata itu ada yang tidak memakai tingkat pendidikannya. Yang kedua, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui pajak. Setiap perusahaan, hotel maupun restoran kecil yang akan dikenakan pajak sebesar 10% dari penghasilan penjualan tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu terkait dengan aspek keuangan atau finansial. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Komang Swardana dengan NIM 190111112. Nah, di materi yang terakhir yaitu ada aspek keuangan atau finansial. Nah, aspek keuangan atau finansial ini meliputi yang pertama, rencana penggunaan dana atau penentuan jumlah dana modal tetap. Ya, jadi untuk dana modal tetapnya itu sebesar 150 juta rupiah. Nah, terus yang kedua terkait dengan komposisi modal. Yang pertama yaitu ada modal sendiri yaitu sebesar 150 juta rupiah. Nah, dari pinjaman sebesar 50 juta rupiah dan total modal keseluruhannya yaitu 200 juta rupiah. Ya. Oke, untuk terkait dengan proyeksi laba ruginya yaitu pada proposal sudah terperinci, jadi mungkin teman-teman bisa membaca di sana untuk lebih jelas rinciannya. Jadi saya langsung aja ke laba bersih yang didapatkan. Itu di tahun 2017 laba bersih yang didapatkan yaitu sebesar 47.656.000. Terus di tahun 2018 sebesar 44.100.000 rupiah, dan di tahun 2019 yaitu 52.515.000. Nah, untuk cash flow-nya yaitu atau aliran arus kasnya itu terjadi juga di tahun 2017, 18 dan 2019, yaitu masing-masing seperti yang sudah saya sampaikan tadi, arus kasnya yaitu ada kenaikan di tahun 2017 sebesar 47.656.000. Di tahun 2018 sebesar 44.100.000 rupiah, dan di tahun 2019 yaitu sebesar 52.515.000 rupiah. Nah, jadi itu terkait materi aspek keuangan. Nah, materinya habis, jadi langsung saja akan menunjukkan materi dengan proposal di homestay. Ya, jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman ya. Jadi peranan pariwisata berdampak penting dalam pembangunan ekonomi di berbagai belahan dunia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.
Keberadaan sektor pariwisata dapat mendongkrak pemasukan negara. Indonesia adalah negara yang punya sumber daya alam yang sangat berlimpah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki potensi alam yang berbeda-beda, baik dalam segi potensi ataupun kebudayaan, kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki Indonesia tersebut menjadikan Indonesia mempunyai beragam potensi wisata yang setiap dipasarkan kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini sangatlah membantu kekuatan Indonesia dalam bersaingan dan persaingan dengan negara-negara lain di dalam industri pariwisata. Baik, sekian untuk presentasi kami terkait dengan proposal yang digagas di Home. Jadi ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.